Cerita ini diawali oleh seorang pendeta yang menemukan anak kecil sedang terkapar dengan penuh luka darah di perutnya. Anak itu adalah korban yang dibuang di suatu tempat yang jauh dari pemukiman warga. Jadi sebelum kejadian ada dua anak laki-laki ya, ini kakak adik, mereka sedang memasuki rumah baru dan dia mengikuti ayah angkatnya. Jadi mereka itu diambil dari panti asuhan dan diadopsi di rumah tersebut. Ayah angkat dan ibu angkat memiliki seorang anak yang sakit-sakitan dan memerlukan donor organ. Itulah mengapa sang ibu angkat mengatakan bahwa dia sungguh membutuhkan dua anak laki-laki tersebut. Ya, dua anak laki-laki tersebut akan diambil organnya untuk anak kandungnya yang lagi sakit. Wah, tega banget ya mereka memanfaatkan anak dari panti demi anaknya yang lagi sakit. Dan benar saja si kakak ini tuh kan perutnya itu terluka berdarah ya. Ini tuh habis diambil organnya. Dan si ibu angkat langsung menutupi luka sang kakak ketika adiknya mau datang menemui kakaknya. Sang adik mengatakan bahwa dia akan diajak pergi ke suatu tempat oleh orang tua angkatnya. Namun sang kakak mencoba untuk menghalangi adiknya, namun ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena sang kakak merasa kesakitan. Dia hanya memegangi adiknya, namun sayang sang adik sudah dibawa keluar oleh keluarga angkatnya. Dan benar saja hal buruk terjadi pada sang adik. Sang adik berada di kursi belakang mobil dalam keadaan kesakitan. Sang ayah angkat membawa adik ini ke tempat di mana itu jauh dari pemukiman warga dan meninggalkannya di tempat tersebut. Dan pada akhirnya sang adik ini ditemukan oleh seorang pendeta. Kemudian sang pendeta merawatnya. Dan sekarang kita mengenal anak kecil tersebut dengan sebutan Yohan. Nah, pada episode 6 ini Yohan telah berhasil menemukan keberadaan kakaknya ya. Dan si Yohan itu kaget ya dengan tempat tinggal yang ditinggali sama kakaknya. Dia ngerasa kalau hidup kakaknya itu selama itu sangat kurang ya. Dan Yohan juga penasaran apa yang terjadi dengan kakaknya. Jadi ia penasaran tuh apakah organnya juga diambil sama orang tua angkatnya. Dan benar saja sesuai dengan dugaan Yohan, organ sang kakak juga diambil oleh orang tua angkatnya. Yohan jadi teringat dengan masa lalunya. Yohan jadi tahu itulah kenapa sang kakak menangis dan melarangnya untuk pergi. Dan setelah bertemu, Yohan meminta kakaknya agar tetap tinggal bersamanya dan nggak mau tuh mereka terpisah lagi. Di lain tempat, teman Miho pun shock ketika tahu calon suaminya telah meninggal. Padahal kan bentar lagi nikah, tapi si Gungtan malah membunuh calon suaminya. Dan Pan langsung mengejar Gungtan. Belati Gungtan menemukan sebuah energi besar, yaitu energi dari Gungtan. Dan akhirnya si Gungtan muncul juga di hadapan Pan. Gungtan. Meskipun mereka teman masa kecil tapi memiliki pemikiran yang berbeda dan akhirnya mereka adu kekuatan. Dan saat Pan ingin menyerang Gungtan, Gungtan membentuk sebuah perisai. Dan Pan mencoba untuk menghancurkan perisai yang dibuat Gungtan dengan belatinya. Dan pada akhirnya perisai tersebut berhasil dirobohkan oleh Pan. Namun sayangnya setelah perisainya hancur, Gungtan malah menyimpan belatinya di dalam sakunya. Ya, Gungtan tidak mau bertarung melawan Pan, dia hanya ingin memastikan sesuatu kepada Pan. Pan mendapat tawaran untuk bergabung dengan Gungtan atau Pan akan dibunuh oleh Gungtan. Dan Pan harus memberikan jawaban tersebut kepada Gungtan di saat mereka bertemu kembali. Angin sepoi-sepoi di pinggiran laut menemani perjalanan Yohan dan kakaknya.
Yohan membawa kakaknya ke rumah Miho untuk sementara waktu sebelum ia menemukan tempat tinggal yang baru. Yohan memperkenalkan kakaknya kepada Miho dan meminta izin untuk tinggal semalam di rumah Miho. Tatapan Chang Hee kepada Miho seperti mempunyai maksud. Setelah itu, Yohan memperlihatkan bekas luka di masa kecilnya ketika organnya diambil oleh orang tua angkatnya. Chan Hee tak menyangka bahwa Yohan sekarang menjadi pendeta, padahal sejak kecil Yohan malas sekali datang ke gereja. 형, Chan Hee bingung kenapa Yohan terus memanggilnya. 형, Ternyata Yohan hanya meluapkan rasa kangennya pada sang kakak karena lama telah berpisah. Yohan meminta kakaknya agar selalu ada di sampingnya dan tak ingin berpisah lagi. Miho yang lagi kepikiran setelah bertemu Pan akhirnya memutuskan untuk mandi. Miho meratapi nasibnya kenapa bisa seperti ini. Dan saat Yohan tertidur, Chan Hee pun bangun dan Chan Hee akan melakukan aksinya. Chan Hee teringat perkataan Gung Tan bahwa Chan Hee bisa menghilangkan rasa sakitnya dengan cara membunuh Wojong. Waduh, gimana ya? Berhasil nggak ya dia membunuh Miho? Chan Hee menuju kamar Miho dan ia berencana akan membunuh Miho yang lagi mandi. Nah, kira-kira kalau iblis nafsu itu masih punya nafsu nggak ya? Dan ternyata Chan Hee tidak dapat menembus kamar mandi Miho karena Pan telah membuat perisai di kamar mandi Miho. Tak perlu banyak waktu, Pan langsung menghabisi Chan Hee. Kegaduhan tersebut membuat Yohan terbangun dan mencari kakaknya. Melihat sang kakak dihabisi oleh Pan dengan belatinya, Yohan langsung menghampiri Pan dan mencegah itu semua. Alhasil, Chan Hee pun kabur dan dikejar oleh Pan. Dan akhirnya Pan berhasil menemukan Chan Hee. Namun sayangnya ketika Pan akan membunuh Chan Hee, muncullah sosok Gung Tan. Pan mengetahui bahwa Gung Tan telah mendekati Chan Hee dan sengaja menjadikannya iblis nafsu karena Chan Hee adalah kakak Yohan. Kekuatan Pan semakin melemah dibandingkan dengan Gung Tan. Kekuatan Pan akan semakin melemah ketika ia berada di dekat Miho. Gung Tan mengingatkan Pan agar segera mengambil keputusan. 넌 약해졌어. 다음에 날 만날 땐 선택해. Kekuatan Pan semakin melemah. Dengan mudah Gung Tan akan membunuhnya. Namun Pan tidak ingin membunuh Wojong lagi karena Pan ingin menunggu janji Wojong. Miho kaget melihat rumahnya berantakan. Johan pun izin untuk mencari kakaknya. Akibat dari pertarungan Pan dengan Gung Tan, Pan akhirnya terluka dan Pan kembali ke tempat seperti biasanya. Sedangkan Miho akan mencari Pan dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Miho pun akhirnya menemukan Pan yang sedang terkapar. Pan memberitahu Miho bahwa sebenarnya Miho adalah reinkarnasi dari Wojong. Miho pun menerima takdir tersebut dan meminta Pan untuk tetap di sampingnya. Miho tidak mengetahui jika Pan tidak membunuh Miho dan terus di sampingnya, maka kekuatan Pan akan semakin melemah. Miho penasaran dan ingin mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai Wojong.